Kita mulai ya anak-anak ya. Kita buka pembelajaran pada hari ini. Sudah siap semuanya? Baik, oke. Sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap terhindar dari COVID-19 ya. Harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatannya? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, itu minimal anak-anak melakukan itu, insya Allah sudah bisa terhindar dari wabah COVID-19. Gitu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca berdoa bersama-sama. Dia pimpin saja untuk berdoanya. Berdoa, mulai. Oke, cukup. Semoga dengan membaca doa nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan bisa ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Begitu nggih? Ya, baik. Untuk supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ingat ya lagu Indonesia Raya? Sudah lama sekali anak-anak tidak melakukan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan masih ingat lagunya. Ya, Bu Diah pimpin. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Baik anak-anak, anak-anak sudah libur beberapa hari kemarin. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran di kelas 5 untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Gitu. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan belajar mencari pokok pikiran dalam suatu teks atau gagasan utama atau kalimat utama. Kemudian nanti yang kedua kita akan belajar untuk mengenal nama-nama alat gerak atau organ gerak pada hewan. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak hari ini adalah anak-anak nanti bisa mencari gagasan utama atau gagasan pokok pada suatu teks. Yang kedua, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi dan mengenal nama-nama organ gerak pada hewan.
Gitu. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Oke, sudah. Baik, Bu Diah akan tampilkan teks. Ini nanti akan kita baca secara bergantian. Nanti Bu Diah tunjuk salah satu dari kalian untuk membaca teks yang akan Bu Diah tampilkan pada PowerPoint berikut ini. Diah mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, oke. Ada judulnya ya, ini materi pembelajaran tema 1, subtema 1, organ gerak pada hewan. Baik, yang pertama kita literasi dulu, kita baca teks berikut ini. Dan yang akan membacakan pertama kali adalah, dia besarkan dulu teksnya. Yang akan membaca pertama kali adalah Mbak Marwah. Membaca paragraf yang pertama, dibaca dari judulnya, dari atas. Silakan dibaca Mbak Marwah. Yang lain menyimak, nggih. Nanti bergantian. Silakan Mbak. Manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian. Ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, paragraf kedua sekarang Mas Arya Mukti. Silakan dibaca, Mas. Cara baca manusia dan hewan menggunakan Organ gerak. menggunakan hewan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Bagus. Untuk paragraf ketiga dilanjutkan oleh Mbak Vina. Suaranya yang keras, Mbak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak positif berupa Pasif, Mbak. Alat gerak pasif. pasif berupa Ya. tulang dan Alat gerak aktif. alat gerak aktif berupa otot. Kedua Oke. alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama. Kerjasama antara Kerjasama antara kedua. Kerjasama antara kedua alat kedua tersebut gerak. membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, bagus sekali. Sekarang dilanjutkan paragraf yang keempat, diganti. Silahkan Mas Dava. Baca Mas. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat penggerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut
disebut alat gerak aktif karena otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak pada otot yang menempel pada tulang. Bergerak otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, bagus sekali. Sudah cukup. Nah, itu tadi teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Tadi anak-anak sudah membaca secara bergantian dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-5. Terlihat ya teksnya ya, terlihat jelas ya. Nah, sekarang karena anak-anak sudah selesai membaca teksnya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5, kita akan mencoba belajar mencari gagasan pokok atau gagasan utama dari teks yang baru saja kita baca. Sebelum kita mencari gagasan utama atau gagasan pokok dari teks tersebut, anak-anak yang tadi menyimak semuanya, teks yang baru saja dibaca oleh teman-temanmu itu isinya tentang apa toh? Yang diceritakan dari teks itu apa toh tadi? Tentang organ gerak pada manusia dan juga hewan. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari gagasan pokok dari masing-masing paragrafnya, nggih. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu. Sebentar, Budia, stop presenting dulu. Anak-anak siapkan dulu LKPD yang sudah Budia bagikan. Yang bagian ini, sebentar. Ya, yang pertama, halaman pertama yang ada tulisannya ini, lembar kerja peserta didik 1. Anak-anak siapkan dulu. Sudah? Sudah ketemu ya? Nah, nanti anak-anak mencari ide pokok atau gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf 2, 3, 4, dan 5. Sebelumnya Budia berikan contoh dulu caranya mencari gagasan pokok. Kita kembali pada teksnya. Budia berikan contoh. Nih. Nah, teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi itu kan ada 5 paragraf. Ya, ada 5 paragraf. Nanti Budia berikan contoh paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama saja yang Budia berikan contoh. Lah nanti paragraf kedua, ketiga, keempat, dan 5 anak-anak cari sendiri-sendiri. Paragraf yang pertama kita baca kembali, coba kita baca kembali ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini paragraf 1 ya anak-anak ya. Yang ini adalah paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama atau di awal kalimat dari paragraf ini. Yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Terdapat pada kalimat pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu. Maka gagasan pokoknya tadi bisa kalian tuliskan pada lembar kerja peserta didiknya. Itu di tabel tadi ya, kalian bisa tuliskan di situ. Itu contoh untuk paragraf yang pertama. Sekarang untuk paragraf kedua dan ketiga dulu, nih yang ada di layar ini. Pada paragraf kedua dan paragraf ketiga dulu, kalian tuliskan gagasan pokoknya.
dari teks ini untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga dulu. Buya berikan waktu selama 5 menit. Kalian tuliskan, kalian bisa baca kembali nih pada layar. Gimana, Mas? Kurang keras. Oh, suaranya kurang keras, nggih. Anak-anak, silahkan tuliskan gagasan pokok yang ada di paragraf kedua. Paragraf kedua itu yang ini, yang diawali gerak pada manusia, ini paragraf kedua. Paragraf ketiganya ini, organ gerak pada hewan dan manusia, ini paragraf ketiga. Nah, itu. Kalian tuliskan pada tabel yang tadi ada pada lembar kerja peserta satu. Gitu ya. Untuk sekarang dekatan. Yuk, 5 menit dari sekarang nanti kita bacakan bersama-sama. Nomor apa? Apa? Aneh gambar itu. Di akun itu gambarnya nih Kino. Untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dituliskan pada tabelnya. Dua menit lagi. Bila paragraf 2 sudah ketemu, langsung dilanjutkan di paragraf ketiga, nggih. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya untuk paragraf kedua dan ketiga. Nah, sekarang dilanjutkan untuk paragraf keempat dan paragraf kelima. Dia tampilkan teksnya sekali lagi. Untuk paragraf keempat dan paragraf kelima. Berikut teksnya. Ya, ini. Silakan 2 paragraf terakhir, sama caranya ditulis gagasan utama atau gagasan pokoknya di dalam tabel di LKPD. Silakan. Kalau tersebut alat
Satu menit lagi. Oke, cukup. Sudah habis waktunya. Baik. Anak-anak sudah menuliskan gagasan pokok atau kalimat utamanya dari paragraf 1, dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Karena tadi paragraf 1 sudah Budia jadikan contoh ya. Nah, sekarang silahkan disebutkan secara bergantian. Budia tunjuk salah satu dari kalian, nanti yang Budia tunjuk menunjuk teman yang lainnya setelah menyebutkan jawabannya ya. Kita cek dulu untuk paragraf kedua. Sebelumnya Budia bacakan ulang untuk paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Silakan disebutkan kalimat utama dari paragraf kedua. Mbak Shirin. Mbak Shirin, paragraf kedua sudah selesai. Silakan disebutkan gagasan pokoknya. Dibacakan Mbak jawabannya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Shirin. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Silakan Mbak Shirin, kita cari dua jawaban ya. Mbak Shirin menunjuk temannya, siapa yang mau membacakan lagi? Kita cari dua jawaban. Mbak Shirin, setunjuk temannya. Aisyah. Siapa? Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, silakan dibacakan jawabannya. Gerak menggunakan gerak yang berguna pada manusia dan hewan adalah dua macam, yaitu gerak yang Untuk Mbak Aisyah yang dibacakan paragraf 2 ya Mbak. Gagasan pokok pada paragraf 2, nggih. Ya, masih di paragraf 2 Mbak. gerak menggunakan organ gerak yang kesusun dalam sistem gerak. Ya, oke, terima kasih. Baik, tadi ada dua jawaban dari Mbak Shirin dan Mbak Aisyah ternyata sama. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, itu merupakan kalimat utama ya dari paragraf kedua. Atau lebih singkatnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Baik, kita lanjutkan untuk paragraf yang ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Silakan dibacakan paragraf untuk paragraf 3, kalimat utamanya apa, Mbak Vina?
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Mbak Vina, terima kasih. Silahkan menunjuk teman yang lain, Mbak Vina. Satu lagi. Tunjuk temannya Mbak Vina. Siapa? Shakira. Oh, Mbak Syakira. Mbak Syakira, silakan dibacakan paragraf ketiga, Mbak Syakira, kalimat utamanya. Gerak Ya, bacakan, Mbak. organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat Ya, gerak yang sudah. Oke. Baik, untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Betul nggih? Betul, ya. Kita lanjutkan untuk paragraf ketiga dan 4. Beralih ke paragraf berikutnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dan sistem gerak manusia dalam sistem gerak manusia dan hewan. Silakan dibacakan kalimat utamanya, Mas Arya Mukti. tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, bagus. Tunjuk satu temannya, Mas Arya Mukti. Mas Rifki. Ya, Mas Rifki. Bacakan. Disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, bagus. Ya, betul ya. Itu kalimat utama untuk paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Betul. Sekarang untuk paragraf terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Silakan dibacakan kalimat utamanya yang belum, Mbak Jihan. Mbak Jihan. Mbak Jihan ada? Ya, bacakan Mbak untuk paragraf terakhir, Mbak. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, silahkan. Ya, Mbak Jihan sebutkan satu temannya yang menjawab untuk paragraf kelima. Ditunjuk satu temannya. Pilih siapa? Siapa? Vina. Oh, Mbak Vina. Oke, Mbak Vina disebut lagi. Silakan Mbak Vina jawab untuk paragraf terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Betul. Oke, ya itu tadi untuk paragraf terakhir, paragraf kelima. Kalimat utamanya otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, baik anak-anak, sudah selesai untuk mencari gagasan pokok atau kalimat utama dalam suatu teks. Nah, dari teks ini, teks yang sudah kita baca tadi tentang organ gerak manusia dan hewan, itu menceritakan tentang organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama secara bergantian dan kita sudah cari juga gagasan utama atau kalimat utamanya. Nah, anak-anak kira-kira tahu nggak organ gerak hewan itu apa saja? Misalnya kucing. Kucing itu bergerak dengan cara berjalan toh ya.
Nah, itu organ geraknya kira-kira apa kalau pada kucing? Kaki, ya betul, ada yang menjawab kaki. Nah, kita akan pelajari sekarang untuk organ gerak pada hewan. Ada 2 jenis anak-anak yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pada hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Bu Guru, apa itu hewan invertebrata, Bu? Hewan vertebrata itu apa, Bu? Nah, sekarang kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, pada hewan invertebrata dulu. Hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya pada cacing, kemudian siput, dan juga belalang. Kemudian mencontohkan 3 nih, ada 3 hewan ini. Anak-anak sudah pernah lihat toh cacing, siput, belalang, sudah pernah melihat kan ya? Di sekitar rumah kalian? Sudah ya. Cacing di tanah hidupnya, kita sering jumpai pada tanah-tanah yang ada di sekitar rumah kita, tanah pekarangan, di sawah, itu biasanya ada cacing. Siput atau lebih familiar dengan nama bekicot. Nah, sudah pernah lihat ya? Di sekitar rumah ya ada, ya. Terus belalang juga sering kita jumpai di sawah. Nah, kemudian yang kedua adalah hewan vertebrata. Itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya katak, ikan, dan kelinci. Ya, katak, ikan, dan kelinci juga sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Kalau katak biasanya ada di sawah, di sungai, ya di pinggir sungai itu ada. Kalau ikan di mana ikan? Di kolam, di sungai juga ada, betul. Nah, ada yang punya ikan di rumah, memelihara ikan? Punya. Oh, punya, ya. Kemudian kelinci. Ada yang memelihara kelinci di rumah? Tidak ada. Oh, ada yang punya. Itu kelihatannya Mas Faiz punya itu kelinci di rumah ya. Boten. Ya, oh boten. Bu Guru kira punya Mas Faiz. Nah, ini tadi contoh-contoh pada hewan invertebrata dan vertebrata. Kita akan pelajari satu persatu organ gerak pada hewan-hewan tersebut tadi. Yang pertama pada hewan invertebrata dulu ya. Yang pertama adalah pada cacing. Ini gambarnya cacing anak-anak nih. Ini pada cacing ya. Kira-kira kan bentuknya seperti ini ya cacing ya. Fotonya gambarnya seperti ini. Nah, cacing itu bergerak dengan cara melata di tanah. Karena dia punya otot pada perutnya dapat membuat tubuhnya itu bisa memanjang dan memendek sehingga bisa bergerak. Jadi cacing itu kan kalau berjalan di melata di tanah itu kan dia memanjang dulu terus memendek baru dia bisa bergerak karena dia punya otot di daerah perutnya. Gitu. Ini pada cacing. Yang kedua tadi contohnya adalah pada siput. Ini pada siput. Ya, ini adalah gambar bagian-bagian organnya siput. Nih. Yang pertama, siput itu mempunyai mata. Dan tangkai mata, ada tentakelnya, ini punya mulut loh siput itu. Terus punya kepala, punya kaki juga, ini adalah cangkangnya. Cangkangnya juga punya bagian-bagian. Nah, siput itu mempunyai kaki perut, disebut kaki perut, nih bagian bawah ini disebut kaki perut yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Dengan cara melata juga sama seperti cacing. Nek bahasa Jawanya kita geremet ya anak-anak ya. Ya melata di tanah. Begitu. Nah, contoh selanjutnya adalah pada belalang. Ini gambarnya belalang
dan ada bagian-bagian tubuhnya juga. Belalang itu mempunyai 3 segmen ya pada tubuhnya, atau 3 bagian. Yang pertama nih bagian kepalanya, kemudian bagian toraks dan abdomen. Lah alat geraknya apa Bu Diah? Alat geraknya itu punya sayap depan dan sayap belakang. Nih, loh. Ini ada sayapnya, ini bagian depan, ini sayap belakang. Kemudian punya kaki juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakinya ada 6 pada belalang itu. Belalang memiliki 6 kaki. Tadi yang sudah Bu Diah tunjukkan, nih ada 6 kakinya di sini. 2 kaki yang belakangnya ini memiliki otot lebih besar. Loh, ini loh, kaki yang belakang ini pada belalang ini ototnya lebih besar dan lebih kuat daripada kaki yang bagian depannya. Karena kaki yang bagian belakang ini digunakan untuk membantu meloncat tinggi. Selain terbang, selain belalang itu terbang kan dia juga meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain, begitu. Kemudian kita beralih pada hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Tadi contohnya yang pertama katak. Nih katak ya, ini adalah bagian-bagian organnya katak anak-anak. Di kepalanya itu dia punya tengkorak, punya rongga, kemudian dia punya alat gerak. Nih kakinya ada ruas-ruas jari, ada mata kaki, kemudian ada tulang pangkal paha. Nah, ternyata sangat banyak sekali ini organ gerak pada katak. Katak mempunyai sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang yang berselaput. Ada selaputnya. Fungsi kaki pada katak adalah untuk bergerak dan melompat. Sedangkan kakinya yang berselaput digunakan untuk berenang. Waktu di air itu kan katak berenang. Nah, ini pakai kaki yang berselaput ini. Terus kalau di daratan dia akan melompat-lompat. Lanjut. Contoh yang kedua pada hewan vertebrata adalah ikan. Nih ikan nih. Nah, ini adalah bagian-bagian organ pada ikan ya. Ikan mempunyai tengkorak. Nih, tengkorak. Kemudian punya rongga mata. Kemudian punya rongga insang. Terus mempunyai ini tulangnya nih, tulang belakang. Terus alat geraknya, alat gerak pada ikan itu dia mempunyai banyak ini yang anak, ada sirip dada, ini sirip dada yang ini. Kemudian ada tulang, ada sirip perut. Sirip dada tadi yang depan ya, ini sirip perut. Kemudian yang atas ini, yang agak panjang ini sirip punggung. Yang bagian belakang nih ada sirip belakang dan ekor. Jadi pada ikan dia punya 5 jenis sirip. Ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip pada ekornya. Nih. Fungsinya untuk apa? Digunakan untuk berenang di dalam air. Menjaga keseimbangan untuk berenang di air. Dan ekornya fungsinya adalah untuk menentukan arah gerak ikan. Misalnya dia mau berenang pas belok, tuh ekornya yang akan bergerak. Itu. Tadi ada yang raise hand, ada yang angkat tangan, ada yang mau ditanyakan? Mbak Marwah dan Mbak Sakira kelihatannya tadi raise hand atau angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Atau suara Bu Diah kurang jelas? Cukup jelas Mbak Marwah? Jelas, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, Bu Diah lanjutkan ya. Untuk contoh pada hewan vertebrata yang terakhir adalah pada kelinci. Nah, ini ya. Pada kelinci ini juga punya bagian-bagian tubuh. Pertama nih pada kepalanya ada tengkorak.
Kemudian ada tulang lehernya loh, ini segini ini tulang nih. Ada tulang leher, ini adalah tulang belakang. Terus mempunyai kaki depan dan kaki belakang. Ternyata ini alat geraknya. Jadi alat gerak pada kelinci adalah sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Nih, alat gerak pada kelinci. Nah, itu tadi untuk organ-organ gerak pada beberapa hewan yang Budiah contohkan. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita berikutnya adalah anak-anak akan menyiapkan model sederhana hewan untuk menunjukkan organ geraknya. Budiah sudah membagikan gambar hewan, terus kemudian kalian tempelkan pada kardus itu. Nah, itu kalian disiapkan ya. Disiapkan gambar hewannya. Nah, nanti sambil disiapkan gambar hewannya, anak-anak mengisi LKPD. Anak-anak akan mengisi LKPD nomor 2. Budiah jelaskan dulu caranya mengisi LKPD yang kedua ya. Ini Budiah tutup dulu. Sudah terlihat anak-anak gambarnya? Sudah, oke. Nah, ini adalah lembar kerja yang kedua yang akan kalian isi. Kalian buka yang pas ada tabel nama alat gerak hewan dan fungsinya. Yang ada poin B. Kalian buka pada poin B, nama alat gerak hewan dan fungsinya. Sudah ketemu? Ada tabel ini. Nah, pada tabel ini, anak-anak nanti akan mengisikan di sini ditulis nama hewan sesuai gambar kalian ya, sesuai hewan yang kalian tempelkan pada kardus itu loh. Kan mungkin ada yang kelinci dan lain-lain. Nah, ini dituliskan di sini misalnya kelinci atau ikan atau burung misalnya. Terus di sini juga dituliskan tadi kelinci itu termasuk jenis hewan apa? Oh, kelinci tadi termasuk vertebrata. Di sini ditulis vertebrata. Nah, terus tabel kolom berikutnya ini ditulis nama alat geraknya. Misalnya pada ikan. Ikan tadi nama alat geraknya apa? Oh, punya sirip, disebutkan sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor misalnya. Nah, ini disebutkan di sini. Terus gunanya untuk apa fungsinya? Oh, di sini karena tadi ikan dan di sini nama alat geraknya sirip, berarti di sini fungsinya untuk berenang di air. Untuk menentukan arah ikan berenang misalnya. Nah, di sini dituliskan semuanya. Begitu nggih? Sudah jelas? Sudah. Nah, karena sudah jelas, kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya supaya anak-anak bisa mengingat kembali yang tadi sudah ditampilkan pada pada layar tadi. Budiah kirimkan di WA supaya tidak kesulitan. Silakan kalian menyimak, mengecek di grup WA. Budiah akan kirimkan PowerPoint-nya dan videonya supaya kalian bisa menuliskan atau mengerjakan LKPD-nya, nggih. Tidak usah ditutup Google Meet-nya, kameranya boleh dimatikan dulu sementara anak-anak mengerjakan dan menyiapkan gambar hewannya. Kita akan bertemu kembali nanti pada pukul 9:30 atau 9:30. Nanti 9:30 kita akan
berdiskusi lagi untuk menganalisis atau mengidentifikasi nama-nama alat gerak. Nah, ini tetap seperti ini aja, nggak usah dimatikan. Sekarang anak-anak tuliskan di LKPD, dijawab di LKPD. Silahkan, mulai dikerjakan LKPD-nya. Sesuai gambar kalian masing-masing ya, jadi satu-satu aja. Oke.
Selesainya kapan, Bu? Waktu mengerjakannya sampai jam setengah 10, tapi bila anak-anak sudah selesai pada pukul 9 lebih 15 menit, nanti kita mulai lagi untuk berdiskusi. Jam 9 seperempat kalau anak-anak sudah selesai, bisa kita lanjutkan lagi, nggih? Oke, Mbak Syakira, ada yang ditanyakan? Bu, jenis hewannya disebutkan berapa? Yang bagian jenis hewan ya? Bagian jenis hewan itu kan tergantung hewan yang dibuat pada kartonnya, Mas. Misalnya belalang tadi termasuk jenis hewan apa? Vertebrata berarti ditulis vertebrata begitu saja. Kan hanya satu saja toh gambar hewannya. Misalnya Mas Faiz dapat belalang, berarti di nama hewannya ditulis belalang, terus jenis hewannya invertebrata begitu. Belalang kan termasuk invertebrata tadi. Terus dituliskan nama alat geraknya dan gunanya untuk apa. Begitu contohnya ya. Ternyata aku burung. Salah, guys. Salah. Salah, nama kamu coba kamu kelinci. Oh. Kelinci. Namu belalang. Aku burung. Burung. Itu nangker ya, Kak. Ada kena. Ikan mencari ngasih kelinci salah ngomong. Boleh jadi. Kecoret sih Loki.
Hacker itu apa, Bu? Hacker itu apa? Saudara-saudara. Melengkapi. Terus fungsinya untuk salah sayap. Betul. Nggak mau masuk ke Allah. Itu nama tiga apa? Amadi. Ada pertanyaan Mas Faiz dan juga Mas Zaki? Ada pertanyaan? Nggih, kalau tidak ada pertanyaan, suaranya di-mute dulu nggih. Biar bisa konsentrasi teman-temannya ya. Ya, Bu. Baik, Mbak Marwah sudah selesai. Yang lain sudah selesai belum nggih? Sudah. Wow, ternyata sudah selesai. Ulo sampun. Oke, coba Bu Dia. Bu Dia cek satu-satu ya. Ini Mas Dava sudah selesai belum, Mas Dava? Dava, sampun. Ini terus Mbak Syakira, pun dereng Mbak Syakira? Udah. Sampun. Mas Arya Mukti, sampun? Sampun. Mbak Vina sudah?
Mbak Vina. Oh, Mbak Vina belum nih kayaknya. Mbak Jihan? Sampun, oke. Oh ya, ini Mas Arya Dwi sudah bagus. Mbak Shirin udah belum Mbak Shirin? Ya, 2 menit lagi, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi sebelum dimulai. Silakan yang. Siapa ini? Mbak Angel? Sudah, Bu. Oh, sudah, nggih, baik, sudah, oke. Yang belum ada jawabannya Mbak Vina tadi, Mbak Vina sama Mbak Shirin. Tunggu sebentar ya. Sudah, Bu. Oh, sampun Mbak Shirin. Mbak Vina ampun dereng, Mbak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, silahkan dihidupkan kameranya lagi. Dihidupkan semuanya kameranya, silahkan dihidupkan lagi. Mas Arya Dwi, hai. Dinyalakan kameranya, Mas. Ya. Terus ini Mas Dava. Belum ya Mas Dava ya? Oh, sudah, bagus. Ini M Farid ini siapa nggih? M Farid atas nama M Farid siapa ini? Mas siapa ini tadi? Mas atau Mbak? Dinyalakan yuk kameranya yuk, dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu kameranya. Ya, oke. Baik, karena anak-anak sudah selesai, coba lembarnya disiapkan dan juga gambar model gerak hewannya disiapkan, yang ditempel di kardus itu loh, disiapkan juga. Ya, oke. Kita akan presentasi. Satu persatu. Nanti Mas Arya Mukti, Mbak Syakira, Mbak Vina, kemudian Mas Dava, Mbak Aisyah, Mbak Jihan, Mas Rifki, Mbak Angel, kemudian Mas Faiz, Mas Zaki, Mbak Shirin, Mbak Marwah, dan Mas Arya Dwi nanti akan membacakan hasil kerjanya satu persatu. Ya, nanti pada saat membacakan hasilnya, silahkan gambar hewannya ditunjukkan. Model hewannya yang sudah dibuat ditunjukkan. Misalnya kelinci, apa belalang, atau ikan, ditunjukkan begini. Ditunjukkan satu persatu. Pada saat presentasi ditunjukkan, terus jawabannya juga dibacakan. Gitu nggih? Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, sudah jelas. Baik, kita mulai untuk presentasinya. Ada iklan. Kita mulai untuk presentasinya ya. Diawali oleh Mbak Vina. Mbak Vina. Dinyalakan Mbak kameranya Mbak. Mbak Vina, halo. Mbak Vina, udah siap belum Mbak Vina? Sudah. Sudah. Kameranya udah nyala belum? Sudah. Di Bu Guru, di Bu Dia belum kelihatan itu gambarnya? Yuk coba semuanya kameranya dinyalakan yuk. Nggak usah dimatikan kameranya. Nah ini seperti Mas Dava ini loh. Nah begitu. Semuanya dinyalakan ayo kameranya. Halo Ibu.
Ya, oke, diawali Mbak Vina. Halo Bu Dia. Gambarnya ditunjukkan Mbak Vina. Oh ya, Mbak Vina membuat model gerak hewan pada burung. Silahkan Mbak Vina dibacakan, dipresentasikan nama hewannya apa, termasuk hewan apa, kemudian nama alat geraknya apa, fungsinya untuk apa. Satu persatu dibacakan, nggih. Silakan. Dari salam dulu Mbak. Assalamualaikum gitu, yuk. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunjukkan gambarnya. Baik, kemudian dibacakan jawabannya. Ditunjukkan terus Mbak, ditunjukkan terus. Ya, oke, sip. Ya, terus. Ya Bu, markoto Bu. Sayap gunanya untuk ya, oke. Nama hewannya adalah burung, termasuk jenis hewan vertebrata. Kemudian alat geraknya berupa sayap digunakan untuk terbang. Coba yang lain yang tidak presentasi di mute suaranya di mute dulu. Yang tidak presentasi mikrofonnya dimatikan dulu nggih supaya jelas temannya yang sedang presentasi. Yang kedua silakan. Yang kedua tadi Mbak Vina sampun, sekarang Mas Dava. Silakan Mas. Oke, ditunjukkan gambarnya. Ya, salam dulu Mas, diawali dengan salam. Masih di mute Mas mikrofonnya? Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewannya? Kelinci Bu. Nggih, kemudian jenis hewannya? Masuk hewan apa? Vertebrata, betul. Nama alat geraknya? Kaki Bu. Iya. Fungsinya untuk apa? Melompat dan berjalan Bu. Betul, ya. Kelinci yang diperoleh Mas Dava membuat model kelinci. Nama alat geraknya adalah kaki untuk berjalan dan melompat, termasuk hewan vertebrata, betul. Selanjutnya silahkan Mas Arya Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewan ikan, jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak sirip rata, sirip punggung dan belakang. Fungsi alat gerak ekor untuk mengubah arah pada saat berenang. Oke, ya bagus. Mas Arya Mukti membuat model alat gerak pada ikan. Tadi sudah dijawab, termasuk jenis hewan vertebrata. Kemudian alat geraknya ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip bawah, dan juga ekor. Fungsinya adalah untuk berenang dan menentukan arah pada saat berenang. Lanjut, sekarang yang mempresentasi adalah Mbak Syakira. Silakan Mbak Syakira, membuat apa Mbak Syakira nih? Oke, kelinci, silakan Mbak dibacakan. Salam dulu Mbak. Hewan kelinci, jenis hewan vertebrata. Alat kaki, alat gerak berjalan
berjalan dan melompat. Ya, betul. Mbak Syakira membuat model alat gerak pada kelinci. Tadi termasuk jenis hewan vertebrata, kemudian alat geraknya adalah kaki, fungsinya adalah untuk berjalan dan melompat juga. Selanjutnya, silahkan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, silahkan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berjalan dan melompat. Oke, bagus. Mbak Aisyah juga membuat model alat gerak hewan pada kelinci. Tadi sudah disebutkan termasuk jenis hewan vertebrata. Kemudian alat geraknya adalah kaki dan gunanya adalah untuk berjalan dan melompat. Selanjutnya yang akan presentasi adalah Mas Rifki. Mas Rifki dulu, silakan Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewan belalang. Jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak, kaki, sayap, otot lebih besar dan lebih kuat membantu. Loncatnya tinggi. Fungsi alat gerak, kaki depan dan kaki belakang, kaki depan untuk menyengkeram dan kaki belakang. Ya, terima kasih Mas Rifki. Mas Rifki membuat model alat gerak pada belalang. Tadi termasuk jenis hewan invertebrata. Kemudian nama alat geraknya adalah sayap dan juga kaki. Sayapnya untuk terbang. Keenam kakinya digunakan untuk meloncat tinggi. Selanjutnya yang akan presentasi adalah Mas Faiz. Mas Faiz, silahkan diawali dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewannya belalang. Nggih. Jenis hewannya invertebrata. Nama alat bergerak kaki. Fungsi alat gerak kaki. Fungsi alat geraknya untuk apa? Berjalan. Ya, terima kasih Mas Faiz. Mas Faiz membuat model alat gerak pada belalang. Tadi termasuk jenis hewan invertebrata. Kemudian nama alat geraknya adalah kaki, 6 kaki dan juga sayap. Sayapnya untuk terbang, keenam kakinya digunakan untuk membantu meloncat tinggi. Terima kasih Mas Faiz. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewan burung jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak sayap. Fungsi alat gerak berterbang. Terima kasih Mbak Angel sudah membuat model alat gerak pada burung, termasuk jenis hewan vertebrata. Kemudian nama alat geraknya adalah sayap, digunakan untuk terbang. Bagus. Selanjutnya Mas Arya Dwi. Mas Arya Dwi, kameranya dinyalakan dulu Mas, biar kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewan ikan. Jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak sirip. Fungsi alat gerak berenang di air. Oke, terima kasih. Mas Arya Dwi membuat model alat gerak pada ikan.
termasuk jenis hewan vertebrata. Alat geraknya adalah sirip, punya 5 jenis sirip ya, sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip bawah, dan juga ekor. Gunanya adalah untuk berenang. Selanjutnya Mbak Marwah. Oke, betul. Mbak Marwah silahkan mempresentasikan. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Mbak Marwah. Nggak boso. Ya, Bu. Oke. Kameranya dinyalakan Mbak Marwah. Udah, Bu. Oh, sampun. Oh, nggih. Ditunjukkan alat geraknya. Model alat geraknya ditunjukkan. Yang tidak presentasi silahkan di-mute ya mikrofonnya ya. Oke, Mbak Marwah silahkan diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukkan model gambarnya. Oh iya, oke. Ditunjukkan lagi, Mbak. Oke, disebutkan jawabannya. Nama hewan ikan. Jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak sirip. Fungsi alat gerak untuk berenang atau berpindah tempat. Oke, terima kasih Mbak Marwah sudah membuat model gerak pada ikan ya. Tadi termasuk jenis hewan vertebrata. Nama alat geraknya adalah sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip bawah, dan juga ekor. Fungsinya untuk berenang dan menentukan arah ketika berenang di air. Selanjutnya Mbak Shirin. Mbak Shirin, diawali dengan salam ya Mbak Shirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis hewan kelinci. Nama hewan. Jenis hewan vertebrata. Nama alat gerak kaki depan dan kaki belakang. Fungsi alat gerak untuk berjalan dan melompat. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Shirin. Tadi sudah membuat model alat gerak hewan pada kelinci. Kelinci ya Mbak Shirin ya? Betul ya? Ya. Oke, termasuk jenis hewan vertebrata. Alat geraknya berupa kaki digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan. Tadi anak-anak sudah membuat model alat gerak pada hewan, hasilnya bagus-bagus semuanya. Kemudian sudah mengerjakan LKPD juga dan anak-anak sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan sangat bagus, sangat baik semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak karena sudah menyelesaikan tugas dari Bu Diah, yang membuat model alat gerak pada hewan dan juga mengerjakan LKPD. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi dengan baik. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan evaluasi. Nanti Bu Diah kirimkan soal evaluasinya melalui link Google Form. Nanti anak-anak bisa mengecek di WhatsApp grup ya untuk dikerjakan. Nanti Bu Diah kirimkan linknya, anak-anak mengerjakan. Soalnya ada 10, silahkan dikerjakan. Dan nanti anak-anak sudah bisa melihat nilai skornya. Langsung terlihat nanti nilainya berapa. Begitu nggih? Nggih. Nanti waktu mengerjakannya 15 menit sudah cukup. Nanti sudah bisa terlihat hasilnya. Begitu. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok atau kalimat utama pada teks. Kita tadi sudah belajar, anak-anak sudah bisa menyebutkan
dan mencari gagasan pokok pada teks. Tadi kita juga sudah belajar mengidentifikasi nama-nama alat gerak pada hewan. Tadi ada hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Hewan invertebrata yang kita pelajari tadi ada cacing, siput, dan juga belalang. Kemudian pada hewan vertebrata, apa yang kita pelajari tadi pada hewan vertebrata? Contohnya apa tadi? Belalang. Ada katak, kemudian apa? Belalang. Ikan, betul. Kemudian apa lagi? Burung, ya. Kemudian tadi anak-anak juga sudah bisa membuat model sederhana alat gerak pada hewan. Apa saja tadi dari teman-temanmu yang dibuat? Ada yang membuat belalang, ada yang membuat ikan, ada yang membuat kelinci, kemudian ada juga yang membuat model pada burung. Nah, betul. Nah, tadi juga sudah bisa mempresentasikan nama-nama alat gerak pada hewan, pada alat model hewan yang sudah dibuat dan juga fungsinya untuk apa. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, adakah yang materi sulit atau yang ingin ditanyakan, yang belum bisa dipahami? Ada enggak? Ada. Sudah cukup jelas semuanya, nggih? Oke, baik, bagus. Nah, untuk materi hari ini, Bu Diah cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan mempelajari gagasan pokok pada suatu teks, masih sama untuk bahasa Indonesianya. Kemudian kita nanti akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar juga tentang kondisi geografis Indonesia. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari anak-anak, Bu Diah rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Mas Arya Mukti ya. Mas Arya Mukti, mana Mas Arya Mukti? Halo Mas Arya Mukti. Dipimpin teman-temannya berdoa, Mas. Atau Mas Dava dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai, begitu Mas. Baik, Bu Diah pimpin kalau begitu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah cukup? Oke, Bu Diah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah bisa meninggalkan Google Meet, sudah bisa live, silahkan. Terima kasih. Ya.